Well everyone, welcome back to Arifin Class with me Mr. Arifin. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang relative pronoun. Jadi kita akan membahas relative pronoun secara lebih detail, baik dari fungsinya, kemudian kapan kita perlu menggunakannya, serta polanya, dan apa kata-kata yang masuk dalam relative pronoun tersebut. Mari simak penjelasan berikut. Nah, terlebih dahulu saya lebih fokus untuk menjelaskan ilustrasi dari kenapa kita harus menggunakan relative pronoun. Jadi di sini ada ilustrasi berisi percakapan. Nanti kalian akan memahami, oh pada saat konteks ini saya perlu menggunakan relative pronoun. Nah, di sini ada percakapan antara Arifin dan Vina. Saya bacakan terlebih dahulu. Arifin mengatakan seperti ini. Saya kemarin bertemu seorang artis. Dia meminta nomor WA saya. Arifin mengatakan ini kepada Vina. Kemudian Vina menjawab, siapa artis yang kamu maksud itu? Artinya kan tidak jelas siapa yang dimaksud dari apa yang dibicarakan oleh Arifin. Kemudian Arifin menjawab, Raffi Ahmad. Nah, ketika Arifin menjawab Raffi Ahmad, tentunya Vina mengetahui siapa Raffi Ahmad itu. Karenanya Vina merespon kembali, oh iya saya tahu Raffi Ahmad. Saya pernah bertemu dengannya. Dia adalah suami dari Nagita Slavina. Dia satu-satunya artis Indonesia yang mobilnya paling mahal. Nah, itu adalah sebuah informasi yang Vina ketahui tentang Raffi Ahmad. Jadi, tujuan dari relative pronoun sendiri kita akan gunakan kepada contoh di bawah. Tujuannya apa? Untuk membuat informasi yang kita sampaikan kepada lawan bicara kita itu jelas. Jadi relative pronoun ini digunakan untuk memberikan informasi tambahan yang berkaitan dengan sesuatu atau seseorang yang sedang dibicarakan dengan maksud untuk memperjelasnya. Ini fungsi dari penggunaan relative pronoun. Contoh pada kalimat, yesterday I met an artist whom you have met. Kemarin saya menemui seorang artis yang pernah kamu temui. Nah, ketika misal di awal ya, di dalam bahasa ilustrasi di sini misal Arifin itu mengatakan langsung dengan kalimat seperti ini, mungkin Vina langsung memahami dan langsung mengerti siapa artis yang Arifin maksud. Kemudian yang kedua, kalimat yang bisa digunakan untuk memperjelas bahwasanya siapa yang dimaksud Arifin di situ, I meet an artist whose car was the most expensive car in Indonesia. Saya bertemu seorang artis yang mobilnya adalah mobil termahal atau mobil yang paling mahal di Indonesia. Nah, karena Vina mengertinya artis satu-satunya artis yang memiliki mobil termahal di Indonesia itu adalah Raffi Ahmad, jadi langsung mengerti siapa artis yang dimaksudkan oleh Arifin. Atau juga boleh bilang seperti ini, a man whom I met yesterday is Nagita Slavina's husband. Tentunya ketika Arifin bilang seperti itu, Vina langsung merespon, oh Raffi Ahmad maksud kamu. Pastinya seperti itu. Jadi penggalan kalimat ini yang saya beri warna biru, ini merupakan sebuah informasi tambahan yang berkaitan dengan Raffi Ahmad atau seorang artis yang Arifin maksudkan. Yang mana dia itu meminta nomor telepon si Arifin itu tadi. Nah, di sini di bagian kalimat, penggalan kalimat yang saya tulis dengan warna biru adalah contoh dari salah satu penggunaan relative pronoun. Whom, whose, whom, yang mana kemudian diikuti oleh informasi tambahan yang berkaitan dengan sesuatu yang diperjelasnya. Jadi, a man di sini diperjelas dengan kalimat ini, whom I met yesterday. Kemudian an artist di sini diperjelas dengan whose car was the most expensive car in Indonesia. Relative pronoun di sini adalah berisikan tentang informasi tambahan yang tujuannya untuk memperjelas kepada kata benda yang disebutkan sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum relative pronoun itu. Jadi kalau bahasa Indonesianya kita lebih mengenalnya kata whom, whose. Whom ini dengan makna yang. Ini yang kamu pernah temui. Yang mobilnya adalah mobil termahal di Indonesia. Yang saya temui kemarin. Jadi whom, whose, whom ini memiliki makna yang. Gitu. Jadi kalau kita bisa mau bilang mobil yang kamu beli kemarin itu adalah mobil yang ingin saya beli juga. Nah, makna kata yang di kalimat tersebut kita ganti ketika kita terjemahkan menggunakan relative pronoun. Tentunya penggunaan relative pronoun pakai whom, which,
whose, dan lain sebagainya itu bergantung kepada konteks dan apa yang diperjelas. Nah, di sini nanti akan diperjelas lagi versi-versi kata yang ada dalam relative pronoun dan bagaimana cara penggunaannya. Nah, saya perjelas lagi di sini. Relative pronoun itu pada umumnya dikenal sebagai kata ganti penghubung. Jadi, kata ganti dari kata benda yang fungsinya untuk memberikan informasi tambahan yang memperjelas benda yang dimaksudkan dan di mana dia bersifat sebagai kata penghubung. Jadi posisinya perhatikan di sini. Posisi relative pronoun setelah kata benda yang dimaksudkan. Perhatikan pada kalimat di bawah, the girl who works as your secretary is my neighbor. The girl di sini adalah noun. Kemudian who di sini relative pronoun-nya yang dipakai untuk memberikan tambahan sebagai penghubung dari informasi yang memperjelas wanita tersebut. Wanita tersebut yang bekerja sebagai sekretarismu adalah tetangga saya. Jadi work as your secretary ini yang bekerja sebagai sekretaris itu merupakan additional information of the noun. Jadi informasi tambahan dari noun ini. Tujuannya apa ya? Untuk memperjelas saja. Misal kalau saya cuma bilang, the girl is my neighbor. Kalau tiba-tiba saya bilang seperti itu, mungkin tidak akan langsung paham siapa the girl yang dimaksud oleh saya. Nah, karenanya akan lebih membuat lawan bicara kita memahami, tentunya kita butuh tambahan informasi yang berkaitan dengan wanita tersebut, yang juga informasi tersebut diketahui oleh lawan bicara kita. Itu maksudnya. Apa saja kata-kata yang ada dalam relative pronoun? Pada umumnya, yang dikatakan relative pronoun itu dari beberapa sumber ya, itu kelima kata ini. Who, whom, which, that, dan whose. Ini kelima kata yang pada umumnya dikatakan sebagai relative pronoun. Namun beberapa sumber juga mengatakan bahwasanya ada beberapa kata tambahan juga yang bisa dijadikan sebagai relative pronoun, namun dalam konteks yang berbeda. Nah, seperti apa cara penggunaannya? Mari kita simak penjelasan berikut. Sekarang kita bahas terlebih dahulu kepada beberapa relative pronoun yang digunakan untuk memperjelas orang. Jadi, subjek atau objeknya di sini adalah orang ya, yang akan kita berikan informasi tambahannya. Yang pertama itu who atau that juga sama, whom atau that juga sama, dan juga whose. Jadi, keempat kata ini who, whom, whose, dan that bisa kita gunakan untuk memperjelas ya seseorang atau lebih yang mana itu manusia, bukanlah benda ya. Ingat, jadi ini untuk manusia, untuk orang, bukanlah untuk memperjelas benda. Nah, di sini who atau that itu diartikan yang dalam bahasa Indonesia. Whom dan that juga diartikan yang. Whose plus noun juga diartikan yang mobilnya. Ini menunjukkan kepemilikan. Kalau who ini menjelaskan subjek, tapi kalau who menjelaskan objek. Nah, mungkin karena masih bingung di sini, subjek, objek, dan kepemilikan, mari kita simak contoh penggunaannya dalam kalimat di bawah. Kita bahas terlebih dahulu dari penggunaan kata who yang menjelaskan subjek. The man who lives next to my house is handsome. Atau boleh, the man that lives next to my house is handsome. Di sini menggunakan who, berarti the man yang dimaksud adalah sebagai subjeknya. Jadi andai misal who lives next to my house ini saya buang, itu bisa menjadi the man is handsome. Nah, kalau the man is handsome berarti kan the man yang dijelaskan atau yang diberikan informasi tambahan oleh penggunaan relative pronoun ini itu posisinya sebagai subjek dalam kalimat the man is handsome. Tapi kalau misal saya mengatakan the man is handsome saja, itu mungkin tidak jelas siapa the man yang dimaksud atau siapa laki-laki yang dimaksud tersebut. Nah, karenanya saya butuh informasi tambahan untuk memperjelas siapa laki-laki yang dimaksudkan. Nah, polanya di sini relative pronoun, ya perhatikan relative pronoun langsung diikuti oleh verb dan sisa kalimatnya. Jadi, relative pronoun di sini who atau that, kemudian verb yaitu lives, kemudian sisa kalimatnya. Nah, berbeda dengan penggunaan whom, meskipun sama-sama memiliki makna yang dan juga bisa digantikan oleh kata that, tetapi ini lebih kepada objek. Coba kita perhatikan, the woman whom I called gave me some information. Nah, perhatikan setelah kata whom atau that yang difungsikan sebagai relative pronoun di sini tidak langsung diikuti oleh verb, tetapi diawali oleh subjek terlebih dahulu. Nah, berarti di sini menjelaskan objek. The woman itu adalah objeknya. Jadi kalimat sebenarnya itu I called the woman. She gave me some information. Itu kalimat mulanya.
Tetapi ketika kita gabung menjadi the woman whom I called gave me some information. Nah, secara pola juga berbeda. Kalau yang tadi yang menjelaskan subjek itu menggunakan who dengan pola relative pronoun kemudian langsung diikuti oleh verb dan sisa kalimatnya. Kalau yang whom yang menjelaskan objeknya itu relative pronoun terlebih dahulu, di sini whom atau that, kemudian diikuti subjek yaitu berupa I di kalimat ini dan verb berupa called, kemudian sisa kalimatnya. Next, kepada penggunaan yang whose yang menunjukkan kepemilikan. I know a girl whose brother is a movie star. Saya kenal seorang gadis yang saudara laki-lakinya, ya. Jadi yang di sini kan noun-nya di sini adalah brother. Jadi kita terjemahkan yang saudara laki-lakinya, ada tambahannya, yang saudara laki-lakinya adalah seorang bintang film. Nah, di sini whose brother is a movie star ini memberikan informasi tambahan kepada a girl, ya. I know a girl. A girl yang mana? A girl whose brother is a movie star. Jadi kalau misalnya saya cuma bilang, I know a girl, saya tahu seorang gadis. Ya, setiap orang mungkin tahu seorang gadis, tapi kita kan butuh sesuatu yang lebih jelas agar informasi yang ingin disampaikan itu dapat difahami dengan tepat, dengan benar, sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan. Karenanya saya tambahkan informasi, whose brother is a movie star. Kenapa informasi yang ini yang saya berikan? Mungkin dengan informasi yang seperti ini adalah informasi yang dapat difahami oleh lawan bicara kita, gitu ya. Mungkin teman kita tuh lagi nanya, apakah kamu pernah mengenal seseorang gadis yang memiliki saudara seorang bintang film? Oh ya, I know a girl whose brother is a movie star. Tentunya ini tidak hanya bisa difahami sebagai kalimat single. Jadi ada beberapa pembicaraan yang mungkin sudah dibahas sebelum-sebelumnya. Tapi sebagai contoh saya hanya mengambil penggalan-penggalannya saja begitu untuk menunjukkan fungsi dari penggunaan relative pronoun untuk menjelaskan orang. Kita masuk kepada relative pronoun yang lain. Di sini relative pronoun yang kedua yaitu relative pronoun yang kita gunakan untuk menjelaskan benda. Nah, di sini untuk benda selain orang ya, itu ada which, that, dan whose. Jadi kalau which ini boleh kita pakai, that juga boleh menggantikan penggunaan dari kata which. Tapi kalau whose tidak bisa digantikan dengan penggunaan kata that ya sebagai relative pronoun. Maknanya sama, tetap bermakna yang. Kalau yang menunjukkan kepemilikan itu yang bla bla bla-nya gitu ya. Misal yang mobilnya, yang laptopnya, yang bukunya seperti itu. Nah, kalau which di sini untuk benda, baik benda tersebut diposisikan sebagai subjek atau objek. Nah, nanti ada dua contoh. Yang pertama di sini, di contoh kalimat ini menunjukkan bahwasanya ini menjelaskan subjeknya. Kalau contoh yang kedua menjelaskan objeknya untuk penggunaan kata which. Karena which ini bisa digunakan untuk subjek ataupun objek. Jadi boleh which atau that. Contoh kalimat yang pertama, I adopt a cat which has been thrown away by him. Saya mengadopsi seekor kucing yang sudah dibuang olehnya. Nah, which has been thrown away by him itu adalah sebuah informasi tambahan yang memperjelas si a cat. Nah, polanya sama seperti penggunaan kata who tadi, tetapi kalau who untuk orang. Tapi karena berhubung ini adalah benda, dan a cat itu tidak masuk kategori people, kita menggunakan which. Polanya sama, relative pronoun, kemudian langsung diikuti oleh verb-nya, yaitu has di sini. Kemudian, kalimat yang kedua, menggunakan kata which sebagai relative pronoun untuk memberikan informasi tambahan kepada kata benda yang posisinya sebagai objek. Contohnya, ini kalimat tanya ya, berbentuk kalimat tanya. Do you still have the dress which I gave you 2 years ago? Perhatikan polanya, setelah relative pronoun tidak langsung verb, tidak sama seperti yang di atas ini, tetapi diikuti oleh subjek terlebih dahulu baru gave. Apakah kamu atau apa kamu masih punya pakaian yang saya berikan padamu 2 tahun yang lalu? Pakaian yang mana? Pakaian yang saya berikan padamu 2 tahun yang lalu. Jadi, something which I gave you 2 years ago itu adalah sesuatu yang menjelaskan tentang the dress. Jadi, kalau misal saya tiba-tiba hanya menanyakan seperti ini, do you still have the dress? Tentunya kan teman kita pastinya bingung. The dress yang di mana yang dimaksud? The dress which I gave you 2 years ago. Sehingga ketika sesuatu hal kita sampaikan, baik itu dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan, kemudian hal tersebut yang kita masukkan itu tidak difahami dengan baik oleh lawan bicara kita perlu suatu informasi tambahan untuk memperjelas benda atau orang yang kita maksudkan tersebut. Nah, bagaimana caranya? Tentunya kita membutuhkan relative pronoun yang sesuai, kemudian informasi tambahan yang berkaitan dengan benda atau orang yang kita maksudkan. Kemudian contoh yang ketiga,
Dan contoh yang keempat ini juga sama ya, sama-sama menjelaskan tentang kepemilikan menggunakan whose. The man whose bike was stolen called the police. Seorang laki-laki yang sepedanya dicuri itu menghubungi polisi. Jadi pria tersebut yang sepedanya dicuri itu menghubungi polisi. Tapi kalau misal saya cuma bilang the man called the police, the man yang di mana yang dimaksud? The man yang sepedanya dicuri itu yang menghubungi polisi. Sehingga informasinya menjadi lebih jelas lagi. Tapi kalau misal the man called the police itu sudah cukup jelas dan cukup difahami oleh lawan bicara kita, maka kita tidak perlu menggunakan informasi tambahan. Informasi tambahan, kenapa dikatakan tambahan? Karena fungsinya untuk memberikan penjelasan lebih. Kemudian contoh yang kedua dari penggunaan whose. Yesterday, I have a man whose car is broken. Jadi kalau misalnya saya cuma bilang, yesterday I have a man. A man yang mana yang dimaksud? Nggak jelas. Diperjelas dengan menggunakan relative pronoun dan informasi tambahan yang memperjelas a man tersebut. Yesterday I have a man whose car is broken. Kemarin itu saya membantu seorang pria yang mobilnya rusak. Next. Nah, sekarang kita masuk kepada relative pronoun yang digunakan untuk menjelaskan waktu, alasan, dan juga tempat. Ada 3 di sini. Nah, biasanya yang perlu kalian pahami, penggunaan relative pronoun di sini itu biasanya digunakan dalam konteks informal English, ya, dalam konteks informal. Apa saja? Yang pertama when atau that boleh. Jadi that ini bisa digunakan juga untuk menggantikan penggunaan dari kata when sebagai relative pronoun. Why atau that juga masuk. That juga bisa digunakan untuk menggantikan penggunaan kata why sebagai relative pronoun dan juga where. Kalau where tidak bisa digunakan tidak bisa digantikan dengan that. Nah, di sini when dan that bermakna kapan. Why dan that juga bisa bermakna mengapa. Ini untuk alasan ya. Jadi kalau untuk waktu kita pakai when atau that, untuk alasan kita menggunakan why atau that, untuk di mana atau tempat kita menggunakan where, ya. Nah, kita lihat contoh penggunaan dari ketiga relative pronoun tersebut. Yang pertama kita masuk kepada contoh penggunaan dari relative pronoun yang menggunakan when atau that. It was the moment when you were born. Atau boleh it was the moment that you were born. Itu adalah bulan kapan kamu dilahirkan. Kemudian kita masuk kepada contoh yang kedua, yaitu yang menggunakan why. To explain the reason, ya, alasan. That is the reason, itu adalah alasan why we must learn English intensively. Itu adalah alasan mengapa kita harus belajar bahasa Inggris secara intensif. Nah, ini mungkin kalimat yang sering kalian dengarkan dari guru kalian. Kemudian kalimat selanjutnya penggunaan dari kata where sebagai relative pronoun. Do you still remember the place where you found that key? Apakah kamu masih mengingat tempat tersebut di mana kamu menemukan kunci itu? Where diartikan di mana, why mengapa, when juga di mana. Nah, ini untuk memberikan tambahan informasi. Kalau yang when you were born tentang the month, why we must learn English intensively itu tentang the reason. Kemudian where you found that key itu memberikan informasi tambahan kepada the place yang dimaksudkan begitu. Next, kita masuk kepada relative pronoun terakhir. Di sini ada what, how, and that. Nah, ini digunakan untuk memberikan informasi tambahan kepada sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi ada suatu pembicaraan yang sebelumnya terjadi, yang mana itu disampaikan sebelum kalimat ini disampaikan, begitu maksudnya. Nah, di sini ada 3, what, how, and that. Kalau yang what itu bermakna apa yang, kalau how itu bermakna bagaimana, ini menunjukkan kepada cara, the way, how, begitu. Kemudian that itu bermakna bahwa. Jadi sedikit berbeda dengan that yang tadi. Kalau that yang tadi pada relative pronoun sebelumnya itu yang menjelaskan tentang people, things, dan juga reason dan juga time itu bermakna yang. That dalam konteks itu. Tapi kalau that dalam kalimat ini bermakna bahwa. Jadi kita akan tahu that pada suatu kalimat dalam bahasa Inggris itu akan bermakna bahwa atau yang, kita coba pahami. Kita coba terjemahkan dengan 2 makna itu. Mana yang lebih tepat, yang lebih masuk maknanya. Akankah bermakna yang atau akankah bermakna bahwa pada suatu kalimat yang kita baca. Kita masuk kepada contoh dari penggunaan kata what. I don't want to eat what you have given to me. Jadi kalau misal I don't want to eat apa? Ya kita perjelas makanan apa yang kamu maksud yang tidak ingin kamu makan. Saya beri informasi tambahan berupa what you have given to me. Saya tidak mau makan apa yang sudah kamu berikan kepada saya. Jadi apa yang orang lain berikan kepada dia, mungkin dia makan. Tapi apa yang kamu berikan kepada saya tidak akan makan. Nah, what you have given to me ini refers to something yang tidak mau dia makan. Merujuk kepada benda yang tidak dia makan. Kemudian penggunaan kata how,
Can you tell me how she could do that? Bisa kamu beritahu saya bagaimana cara dia melakukan itu? Apakah dari dia latihan atau bagaimana? Nah, itu maksudnya. Kemudian kalau yang that yang bermakna bahwa di sini penggunaannya I don't know that she can do it. Saya tidak tahu bahwa dia bisa melakukannya. Ini sama seperti yang di atas ini ya, hampir serupa konteksnya. Itu yang maksud dari relative pronoun for something mentioned earlier. Jadi ada 3, what, how, and that. Nah, sekarang saya akan berikan kalian beberapa pertanyaan. Ada 2 di sini, quiz. Silakan kalian jawab pertanyaan tersebut. Tentunya pertanyaan itu berkaitan dengan penggunaan relative pronoun. Nah, berikut pertanyaannya. Jadi pilih salah satu relative pronoun yang paling tepat menurut Anda untuk mengisi bagian kosong pada kedua kalimat ini. Jadi, the man bla 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 is standing on the corner is my brother. Kemudian kalimat yang kedua, soal yang kedua, the car bla 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 was stolen has been found. Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Dan kalau misal masih ada hal yang belum kalian pahami tentang penggunaan relative pronoun, silakan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar dan nanti akan saya bantu untuk memperjelas dan menjawabnya. Sekian materi kita kali ini tentang relative pronoun. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan membuat kemampuan bahasa Inggris kita jauh lebih meningkat dari sebelum-sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you on the next video.